menonjolkan kepercayaan diri itu pasti akan lebih tampak sebagai kesombongan ketika citra Indonesia yang dikorbankan. Apakah itu yang disebut nasionalis? Seperti Kevin Dix ini, yang ketika masuk menjadi pemain timnas, ketok pintu dan permisi pada Rizky Ridho, STY out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang selalu membahas tentang tim nasional kita, Garuda. Ya, semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam kondisi yang sehat. Semoga selalu bahagia dan selalu diberikan kekuatan untuk mendukung timnas, baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan mental yang konsisten untuk selalu mendukung tim nasional kita. Kenapa seperti itu? Nah, karena ini ada beberapa pembahasan yang menarik tentang timnas dan sekaligus berkaitan dengan kekuatan kita, terutama soal konsistensi dalam mendukung tim nasional kita. Untuk yang pertama, jadi ini saya agak seperti kolase gitu ya dalam pembahasan kali ini. Biasanya saya membahas dengan satu topik, satu judul, menekankan pada satu judul, tapi kali ini kita akan coba bikin, karena ada banyak yang penting, yang menarik ya, ada banyak hal yang menarik sehingga kita bikin agak sifatnya kolase dan mungkin beberapa di antaranya ini sudah sering teman-teman dengar kalau ngomong soal news atau soal beritanya, teman-teman pastinya sudah sering dengar tentang beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tetapi saya akan melihat di bagian atau dari sudut pandang yang berbeda, itu yang akan membedakan dari apa yang sudah teman-teman mungkin tahu dari berita yang beredar tentang tim nasional kita. Nah, untuk yang pertama, pastinya ini sudah pada tahu dan pada antusias untuk menyambut perjuangan tim nasional kita yang akan bertemu Jepang ini, untuk yang akan datang ini nanti pada hari Jumat ya, pada tanggal 15 nanti kita akan bertemu dengan Jepang. Tentu saja di mana-mana beritanya pasti akan membahas atau memberitakan atau mengelu-elukan, mengunggulkan Jepang karena memang secara hitam di atas putih, di atas kertas, Jepang punya peringkat jauh lebih baik dari kita. Dan di video yang pernah saya bahas, kalau ngomong soal kualitas pemain, mereka berasal dari tier 1, 2 di Eropa, sementara kita berada di tier tier 2, 3, 4 lah paling tidak, atau 3, 4 kita di Eropa. Dan ada beberapa pemain kita yang tentunya bermain secara reguler di kasta tertinggi liga-liga di Eropa, meskipun tidak apa ya, ibaratnya itu berada di tim-tim yang elitnya ya. Nah, ini sebagian besar dari tim atau pemain Jepang ini berada di tim-tim elit di Eropa dan mereka adalah tim pemain inti. Artinya bukan cadangan dan selalu dimainkan sebagai starter ya. Rata-rata mereka bermain sebagai starter. Nah, tetapi di luar itu semua, kalau kita bahas tentang bagaimana kualitas tim, tentunya sudah saya bahas di video sebelumnya, dan itu pun saya membahasnya tidak dalam kualitas di frame secara umum, tapi dalam hal kualitas psikologisnya gitu ya. Karena kan kalau kualitas secara individualnya sebagai pemain bola, tentu saja eh, sudah banyak yang membahas. Ya, tapi saya menyoroti dari sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk kali ini saya singgung lagi nih soal Jepang karena ini vibes-nya kan masih atau sedang tinggi-tingginya ini karena kita menyambut atau antusias menyambut ke pertandingan melawan tim terkuat Asia. Nah, untuk yang Jepang ini apa yang ingin saya sorot yaitu soal kerendah hatian yang flamboyan. Atau saya kemarin sempat sempat pingin bikin istilah itu bukan kerendah hatian yang flamboyan. Justru saya pingin kemarin memberikan judul yang agak atau istilah atau title yang agak ekstrim, kesombongan yang flamboyan. Karena apa? Karena kita kan sering ya dengar ya, baik itu Hajime Moriyasu pelatihnya ataupun para pemainnya yang menyatakan bahwa timnas kita itu berkembang dengan pesat, pemain-pemainnya ada di Eropa, padahal mereka juga tahu pemain-pemain Eropa kita itu ada di tier 2, 3, 4 atau 3, 4 gitu ya. Sementara pemain
mereka itu ada di tier 1, mereka pemain inti, mereka selalu dimainkan di klubnya. Mereka sadar itu semua, tapi mereka tetap melakukan itu, menyanjung itu ya. Dan sanjungan ini secara budaya atau secara kultur memang sudah menjadi eh, behavior-nya si apa namanya? Si Jepang ya, sudah menjadi budaya ya, sudah menjadi kultur bahwa mereka itu mengutamakan atau mempunyai apa sifat yang membudaya, yaitu kerendahan hatian, dan itu sudah ditanamkan sejak dari anak-anak dan menjadi personality kerendahan hatian mereka. Tetapi serendah-rendah hatinya mereka agak sedikit kompleks karena pasti bercampur dengan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, tidak mungkin, tapi mereka akan menonjolkan sisi kepercayaan dirinya daripada kerendahan hatinya. Karena mereka secara sosial sadar, secara kultural sadar, bahwa menonjolkan kepercayaan diri itu pasti akan lebih tampak sebagai kesombongan, dan itu justru malah kontradiktif dengan kerendahan hatian. Maka dari itu, mereka lebih memilih rendah hati dan kemudian merepress kepercayaan diri mereka. Artinya apakah merepress kepercayaan diri mereka jadi kemudian mereka rendah diri atau tidak percaya diri? Enggak, tidak menampakkannya. Padahal sebenarnya ketika mereka mengeluh-elukan, para pemainnya ini atau para legendanya Jepang yang sudah tidak bermain juga mengeluh-elukan pemain timnas Indonesia ya. Pada saat itu mereka keluar dengan ungkapan rasa percaya diri sebenarnya. Mereka tahu posisi kita di bawah mereka. Dan itulah yang kemarin saya pingin bikin judul itu, kesombongan yang flamboyan. Sebenarnya sombong tapi nggak kelihatan gitu loh artinya. Sombong tapi dibalut dengan kerendahan hati. Karena mereka tahu secara sosial, hukum sosialnya mereka mengharuskan mereka rendah hati. Tapi itu kan sebuah keharusan. Kalau sebuah keharusan itu kayak objek kan. Jadi objek itu dia sadar, aku harus seperti ini gitu ya, seperti objek ini. Padahal dirinya belum tentu kayak begitu. Artinya pada saat dia melakukan berusaha untuk menjadi rendah hati dan kemudian menyanjung tim Indonesia, pada saat itu sebenarnya mereka sedang menampakkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka sebenarnya bisa menaklukkan kita, bisa melawan kita, bahkan mungkin bisa mendikte permainan kita. Mereka sudah percaya diri dari situ. Saya coba membaca pola pola perilaku ya yang dilakukan oleh pemain maupun pelatih Jepang. Tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Artinya pada pembahasan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati. Tadi saat itu sudah satu sisi mata uang, tapi sebenarnya satu sisi mata uang ini masih masih bagian yang tampak di permukaannya, tapi bagian yang tidak tampak ini sebagai sebuah kemungkinan kedua atau analisis saya yang kedua, yaitu memang ada di bagian yang lain, dari sisi yang lain, itu mereka ini memang beneran berhati-hati dengan kualitas pemain Indonesia. Tapi kehati-hatian mereka ini bukan karena mereka takut dengan pemain kita, tetapi lebih karena tim kita, timnas kita itu menggoyahkan sisi perfection-nya mereka. Artinya mereka yang sudah sempurna itu bisa dihajar, dilukai, atau digoyahkan lah minimal ya, oleh sebuah tim dari papan 130 ranking FIFA. Jadi dari level 130 ranking FIFA. Nah, di sisi yang ini juga pernah saya singgung tentang pujian dari Haji Memoriyasu, bahkan sampai pernyataan Haji Memoriyasu yang pingin kita bersama Jepang itu lolos ke Piala Dunia. Ini pernah saya singgung di video sebelumnya. Kalau teman-teman mau nonton, silakan dicek di video-video saya sebelumnya. Itu kan sebuah pernyataan yang sifatnya juga defense sebenarnya dari Jepang ini. Artinya dengan dia menyatakan seperti itu, secara dini mereka itu sudah melakukan pembelaan. Artinya dengan menyanjung itu, kalaupun nanti terjadi sesuatu yang tidak perfect pada permainan mereka, meskipun tidak perfectnya mereka bisa jadi tetap menang ya. Karena mereka punya standar yang tinggi. Ya itu lagi lihat di video saya sebelumnya ya. Jadi karena terlalu tingginya standar mereka, itulah justru mereka sudah punya feeling bahwa
perfection-nya mereka atau kesempurnaannya mereka nanti akan goyah ketika melawan timnas Indonesia. Ya, jadi mumpung belum artinya orang itu menyadari setelah kejadian, maka lebih baik kalau eh, timnas Jepang ini berhati-hati lebih dulu atau membuat pernyataan-pernyataan lebih dulu, baik itu oleh pelatihnya maupun beberapa pemainnya atau bahkan mantan pemainnya. Itu menyatakan bahwa kualitas kita bagus, terjadi peningkatan yang signifikan, tim kita sudah tidak sama lagi dengan tim yang dulu. Ya ini semuanya ada benernya, memang ada benernya. Tapi kenapa kok pernyataan ini banyak banyak mereka bicarakan, banyak mereka nyatakan di media, diekspos, kemudian divibrasi di mana-mana gitu ya, direplikasi di mana-mana. Itu artinya perfection mereka itu bisa jadi atau mereka punya feeling bisa digoyahkan oleh tim nasional kita. Meskipun kegoyahan, kesempurnaan mereka ya bisa jadi imbang, misalnya nanti dapatnya hasil akhirnya imbang, atau mungkin mereka masih menang tapi menang tipis. Itu buat mereka itu masih dianggap menggoyahkan perfectionnya mereka. Jadi itu yang bikin Jepang mengeluarkan pernyataan-pernyataan, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian terhadap tim nasional Indonesia. Dan apakah dua situasi batin ini ya, kalau saya mau bilang atau mengistilahkan situasi batin pada tim Jepang ini adalah sebuah pilihan bahwa kalau kan pertama tadi saya bilang antara kepercayaan diri dan kerendahan hati. Kalau kepercayaan dirinya nonjol sedikit nanti bisa jadi jatuhnya kesombongan. Maka mereka merepress kepercayaan dirinya dan kemudian menonjolkan kerendahan hatinya. Itu satu sisi yang lainnya ini bentuk kehati-hatian mereka karena mereka sudah mengantisipasi bisa jadi kesempurnaan mereka tergoyahkan oleh tim nasional kita. Nah, ini terlepas apakah hasilnya mereka tetap menang atau nanti imbang, itu tetap buat mereka itu mengusik perfectionnya mereka atau kesempurnaannya mereka. Karena mereka standarnya tinggi. Nah, dua-duanya ini ada pada mereka. Kalau menurut analisis saya, dua-duanya ini sekarang sedang ada di situasi batin mereka. Itu menurut analisis saya. Nah, analisis saya bisa jadi kurang begitu tepat, tapi biasanya saya menggunakan feeling, intuisi, dan menggunakan data-data mikro ya. Artinya dari pola-pola baik itu pernyataan, pemberitaan, itu biasanya saya coba melakukan analisis ya. Nah, itu untuk tim Jepang. Nah, satu lagi ada yang berkaitan dengan tim Jepang itu adalah supporter. Mereka kan bermain di GBK nih, bermain di Indonesia. Nah, bermain di Indonesia ini kalau menurut analisis atau pengamatan orang luar ya atau dari pengamat kita itu kan akan memberikan pressure tersendiri ya buat Jepang. Dan kemudian Jepang itu membaca komentar-komentar yang semacam itu atau umumnya lah ya, secara umumnya mereka sadar bahwa tuan rumah itu pasti akan memberikan pressure. Itu sudah hukum umum. Kenapa? Karena masanya tuan rumah itu lebih banyak, penontonnya lebih banyak, mereka menyadari itu. Dan karena itu pernyataan yang mereka ucapkan itu juga akan disesuaikan dengan itu. Bahwa wah pasti atmosfernya GBK seperti ini dan seperti itu kayak gitu ya. Wah itu pasti memberikan pricing tersendiri buat kami dan seterusnya. Pernyataannya akan menyesuaikan dengan itu. Tetapi sebenarnya untuk pemain-pemain top tier ya sekelas Jepang itu justru mereka mencari sensasi-sensasi ini. Kenapa? Karena mereka sudah pernah menyatakan bahwa mereka tidak banyak mendapatkan sensasi seperti ini tuh bahkan di tempat mereka sendiri ataupun di negara-negara tempat mereka tandang, itu jarang sekali mendapatkan atmosfer supporter seperti pendukung tim nasional Indonesia ini. Maka dari itu sebenarnya mereka senang malah. Kalau bisa fullkan GBK. Malah kan ada yang pemain Jepang yang menyatakan seperti itu. Penuhi GBK. Karena apa? Karena mereka kayak orang berwisata ini. Mereka artinya berwisata dalam artian mereka tidak dapat atmosfer itu di mana-mana gitu ya. Sehingga mereka senang datang ke Indonesia, datang ke GBK dan kemudian ada ribuan supporter yang mungkin buat kita akan kita asumsikan sebagai pressure gitu ya. Tapi buat mereka ini sensasi yang justru mereka tunggu-tunggu. Itu perbedaan antara pemain-pemain yang menurut pandangan kita ya dikira
semua pemain itu kayak level tengah seperti itu, enggak. Ya mereka pasti penonton memberikan tekanan, tapi tidak sepenuhnya tekanan itu selalu full, tapi bisa juga itu berbalik menjadi, kesenangan-kesenangan untuk mendapatkan sensasi karena mereka tidak pernah mendapatkan itu. Itu yang justru, artinya supporter kita itu bisa memang tetap mendatangkan pengaruh pressure, tapi di sisi yang lain justru malah, buat pemain sekelas top tier itu bisa menjadi challenge atau tantangan. Jadi bukan ancaman, bukan pressure, bukan tekanan, tapi menjadi tantangan aja. Artinya, ini saatnya saya menaklukkan mereka atau supporter ribuan itu, ya. Artinya, lebih tepatnya begini, bukan menaklukkan supporter ya, menaklukkan diri saya di depan tekanan ribuan supporter. Jadi menaklukkan atau memenangkan diri saya. Bisa nggak saya lolos dari tekanan itu? Justru mereka menjadikan itu challenge seperti itu. Untuk pemain top tier seperti itu. Dan itu eh, sama ini ya, karakteristiknya sama lah kayak anak-anak overachiever ya. Oh, anak-anak overachiever ya seperti itu. Jadi kalau dapat dapat pelajaran ini saya analogikan dengan anak overachiever ya. Kalau dapat tantangan yang terlalu rendah, nggak bersemangat mereka. Kalau pelajaran semakin sulit, PR-nya semakin sulit, itu justru mereka semakin bersemangat. Nah, untuk anak-anak atau orang-orang dengan kualitas atau dengan level yang seperti itu, kayak pemain Jepang ini justru bisa mengelola bagaimana pressure itu menjadi challenge, menjadi tantangan untuk menaklukkan diri mereka. Itu yang berdasarkan pengamatan saya, apa perbedaan pemain top tier dengan pemain yang di level tengah. Nah, itu kita beranjak dari pembahasan tentang lawan kita yang tangguh nanti yaitu Jepang, kita ke pembahasan yang kedua, kita ke Miss Hilgers. Nah, ini juga lagi hot-hotnya ini. Itu Miss Hilgers ini kan nggak jadi nih datang ke Indonesia, nggak jadi bermain bersama timnas karena sebelumnya sempat cedera hamstring ya. Terus kemudian dia berupaya atau dia melakukan proses perawatan lah pastinya ya, perawatan, tetapi dicoba lagi bermain lawan Ajax, yang terakhir kemarin dan kemudian di menit 80-an, 83, dia ditarik mundur karena di menit 80-an itu, dia mendapatkan tackle keras dan itu memang sangat riskan. Karena apa? Karena sebelumnya kan sudah mengalami cedera hamstring dan itu bahaya banget, mengalami cedera hamstring dan kemudian tetap dimainkan. Dan kemudian karena tidak jadi datang ke Indonesia, maka kemudian ramailah berbondong-bondong netizen kita untuk mendatangi, bersilaturahmi. Itu istilah kerennya atau istilah familiarnya netizen kita ya, bersilaturahmi ke akunnya FC20, ke akun Instagramnya klubnya Miss Hilgers, atau bahkan mungkin juga ngata-ngatain Miss Hilgers juga ya. Oke lah, ini satu situasi yang tidak menyenangkan ya. Buat saya secara pribadi tidak menyenangkan apa tindakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh netizen kita. Oke lah, mungkin teman-teman yang melakukan tindakan itu atau yang pro dengan tindakan itu memprotes saya. Ya silakan aja saya diprotes, tapi saya ini cuma bilang bahwa itu nggak menyenangkan atau nggak nyaman buat saya. Lah kan orang merasa nggak nyaman secara personal, masuk saya nggak boleh, saya merasa nggak nyaman. Saya nggak nyaman dengan situasi seperti ini ketika netizen itu punya kebiasaan untuk dikit-dikit nyerang, cari akunnya, silaturahmi, dan seterusnya. Ada batas-batas tertentu lah yang perlu kita lihat secara lebih rasional, lebih objektif. Saya sering sekali itu bikin video dan menekankan tentang objektivitas. Jadi dalam konteks ini, saya tetap bisa memahami kekecewaannya para netizen. Nah, kekecewaan yang secara personal ini, artinya kekecewaan itu kan bisa karena ingin melihat aksinya Miss Hilgers, apalagi untuk pertama kalinya nih Miss Hilgers main di
di kandang ya, di tanah airnya gitu ya, dengan ribuan supporter, apalagi pemain termahal, terus eh pinginnya ya dengan skuad terkuat gitu ya, kita kita punya skuad terkuat bermain melawan Jepang, dan kemudian kita berharap dengan pemain atau skuad terkuat itu kita menang mungkin ya. Nah, dengan secuil ibaratnya kalau dalam tanda kutip kecacatan ini, hilangnya Mesilgers itu kemudian langsung seperti harapan itu yang dilambungkan tinggi tadi itu ada cacatnya atau ketidaksempurnaannya. Akhirnya kalau dalam bahasa Jawa itu gelo, apa gelo itu ya? Kecewa gitu ya. Akhirnya kecewa. Nggak sempurna, nggak bulat gitu loh yang dibayangkan bahwa skuad kita akan full dengan skuad terbaik, dengan back terbaik gitu ya, dengan back harga termahal itu tidak terwujud gitu loh. Nah, sebenarnya ini kan kepuasan personal kemudian ya, kepuasan para supporter atau kepuasan netizen-netizen ini. Dan kemudian karena kepuasan personal mereka tidak terpenuhi, maka kemudian mereka menyerang eh, akun FJ20 maupun juga menghujat Mesilgers dengan tidak nasionalis gitu katanya. Nah, serangan-serangan ini apa ya? Buat saya ini ada hubungannya dengan bagaimana pola berpikir kita ya, terutama berkenaan dengan kedewasaan. Itu lagi ya. Kalau kita mau objektif, kita tentunya melihat berbagai aspek, termasuk yang besarkan Mesilgers itu juga klub-klub itu gitu loh. Salah satunya FJ20. Selain mungkin dulu di akademinya, terus kemudian di beberapa klub yang menaungi dia dan sampai pada FJ20 ini, mereka semua membesarkan Mesilgers. Dan kita itu sekarang memetik Mesilgers untuk main di tim nasional kita. Nah, masa sama orang tua yang membesarkan anak yang kita pungut, anak yang kita adopsi gitu ya, kita mau menghujat mereka yang memberi makan, ibaratnya ya, memberi makan, menghidupi mereka, mendidik mereka, menyekolahkan, pas besar kita ambil, terus kita mencela, menjelek-jelekan klubnya, itu kan juga tidak etis sebenarnya. Itu meskipun karena ketidakpuasan kita secara personal tadi, asumsi kita jadi liar. Asumsi kita liar itu misalnya, wah, apa namanya, klubnya itu egois, kemarin harusnya diistirahatkan biar bisa main bersama Indonesia, biar bisa bermain dengan Indonesia dan melawan Jepang. Itu kan pada akhirnya memuaskan kepuasan personal, biar bisa main lawan Indonesia gitu. Dituduh klubnya egois. Nah, sekarang yang egois siapa? Ketika kita bilang biar bisa main dengan Indonesia, ya yang egois siapa? Ya kan akhirnya harusnya bisa berefleksi atau bercermin gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, eh, kalau misalnya kita bilang bahwa Mesilgers tidak nasionalis gitu, kita bilang begitu. Sebenarnya kita itu, saya pakai bahasa kita ya, termasuk berarti ini bisa jadi refleksi buat saya. Kita itu sebenarnya tahu apa sih tentang nasionalisme gitu. Ketika kita menghujat Mesilgers, menghujat FJ20, dan kemudian komen-komen kita dibaca, dan kita akhirnya diasumsikan sebegitunya personality netizen kita. Seperti itu ternyata kepribadian netizen kita. Ketika kita diasumsikan seperti itu, kemudian dilabeli. Nah, citra apa yang dikorbankan? Citra siapa yang dikorbankan? Citra Indonesia. Ketika citra Indonesia yang dikorbankan, siapa yang jatuhnya nasionalis dan tidak nasionalis? Apakah kita yang nasionalis, yang menghujat dan kemudian mempermalukan Indonesia? Apakah itu yang disebut nasionalis? Nah, itu yang bikin saya itu tidak nyaman. Jadi bukan saya sok nasionalis, ini juga saya pakai bahasa kita loh. Pakai bahasa kita itu artinya termasuk saya. Saya tidak nyaman dengan situasi yang kayak begini. Jadi kita itu harusnya bisa objektif dan rasional lah melihat seperti ini ya. Kalau kemarin kita mau menghujat Ahmed Alkaf, ya silakan aja karena ada porsinya, kita tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu loh. Ini FC20, orang tuanya Mesilgers, artinya ibaratnya orang tuanya Mesilgers yang mendidik, membesarkan Mesilgers, dan kita sekarang memungut, mengadopsinya, memanfaatkan skillnya dia.
Kayak gitu loh. Sehingga ya justru kalau menurut saya, klub-klub itu kalau pemainnya dipanggil oleh timnas, berarti dia itu sudah se-qualified itu untuk main di tim nasional di negaranya gitu loh. Justru klub-klub itu biasanya senang. Malah kadang dibikinkan poster di Instagram official mereka bahwa calling mereka pemainnya dia dipanggil oleh negaranya. Itu justru menunjukkan bahwa sebegitu besar peran si pemain ini untuk negaranya gitu loh. Nah, itu untuk Milkers. Kita tinggalkan Milkers, kita ke Kevin Dick. Nah, Kevin Dick ini eh baru datang dan 1 jam datang langsung bergabung berlatih. Ketika saya melihat cuplikan dari latihan-latihan itu, saya memang nyari-nyari ya, meradar gitu. Mana Kevin, mana Kevin, mana Kevin gitu. Mana Kevin Dick gitu ya. Dan kemudian kelihatan agak menonjol ya, karena badannya besar, tinggi besar dan eh, a- agak rang-rahannya itu agak besar gitu Kevin Dick ini. Eh, tulang-tulangnya besar. Eh, sebenarnya kayak J, tapi J itu lebih lebih tinggi ya, lebih oval ini. Kalau yang ini tinggi besar gitu loh, rang-rangnya besar. Tapi kelihatan kepalanya agak besar dari pas di lapangan itu. Tapi seneng melihatnya mereka bisa berbaur, saling ngobrol gitu, senang sekali. Meskipun sebenarnya yang mau saya sorot bukan itu, karena kalau di news kedatangan Kevin Dix dan bagaimana dia menyatu dan berlatih dengan teman-temannya itu sudah banyak diberitakan. Tapi ada satu hal yang menarik justru sebelum Kevin Dick datang ke sini ya. Ketika Kevin Dick pada waktu itu ngurus berkas kalau nggak salah ya. Dan kemudian bersalaman dengan Erick Thohir. Yang menarik, ketika Kevin Dick mengomentari uh, Rizky Ridho. Meskipun komentarnya ini sempat membawa publik kita itu melambungkan Rizky Ridho ya. Karena komentarnya memang positif. Komentarnya positif, malah menganggap hmm, Rizky Ridho ini atau mengomentari Rizky Ridho ini pemain yang berkualitas dan layak atau seharusnya bermain abroad. Kata Kevin Dick seperti itu. Dan kemudian namanya media ya, selain mengeluh-elukan melambungkan Rizky Ridho, wah kayak plus-plus lagi. Biasanya media kan seperti itu ya. Dilebih-lebihkan beritanya. Pakai plus-plusnya apa? Plus-plusnya Kevin Dick bisa mempromosikan Rizky Ridho. Ya kayak dulu lah waktu pas itu ditanya, oh di MLS ya ditanya ya, di Amerika sana ditanya, siapa pemain Indonesia, tolong kasih informasi pemain Indonesia yang berkualitas. Nah, itu kan eh, itu kan sudah beritanya udah plus-plus itu udah bahwa Martin Paes akan jadi perantara untuk Rizky Ridho bermain di sana. Begitu juga Kevin Dick ini kan plus-plusnya kan sampai ke sana. Tapi di luar itu semua, saya sepakat Rizky Ridho ini berkualitas. Itu sepakat apa yang dikatakan Kevin Dick. Meskipun itu lagi, seperti yang di video saya sebelumnya, memang masih tetap ada perbedaan antara pemain lokal sama pemain Eropa atau pemain levelnya internasional ya. Klubnya klub internasional, klub yang sudah punya fans itu dunia gitu ya. Klub-klub yang ternama elit gitu ya, secara di dunia internasional bahkan ya. Tidak hanya di lokal gitu. Itu memang tetap ada perbedaan. Maka dari itu, nge-push atau mendorong Rizky Ridho keluar itu eh, artinya untuk menguatkan mental dan mindsetnya Rizky Ridho. Artinya dengan atmosfer atmosfer kompetisi yang berbeda ya di luar sana, di Eropa sana mungkin ya, atau mungkin kalau jadinya di Amerika ya di Amerika sana dengan level kompetisi yang seperti itu harapnya kan akan membentuk personality-nya Rizky Ridho menjadi lebih kuat, mindsetnya jauh lebih tajam, lebih baik gitu ya. Eh, Meskipun sebenarnya dari sononya Rizky Ridho juga sudah punya personality dan mindset yang bagus, yang baik gitu ya. Tapi masalah penguatan mental ini didorong untuk abroad itu, kalau Rizky Ridho itu menyukai challenging, tantangan, maka itu akan memperkuat dia justru. Tapi kalau Rizky Ridho tidak menyukai tantangan, itu justru akan membuat dia down dan kemudian bisa balik kucing ke tanah air ya. Untuk sejauh ini aja yang masih bertahan itu kan dengan
kondisi yang tidak menguntungkan itu kan si Arhan sama Marcelino ya. Dengan jumlah jam bermain dan seterusnya itu, mereka masih bertahan, masih coba bertahan di klubnya masing-masing. Dan apakah nanti Rizky Ridho bisa bertahan seperti itu tergantung apakah Rizky Ridho mengartikan level kompetisi di Eropa itu sebagai challenge atau sebagai ancaman atau sebagai justru membuat dia kehilangan penghasilan di Indonesia yang sebegitu besar dan seterusnya. Seperti kemarin kan Marcelino itu kan dapat apresiasi karena mau ditarik lagi ke klub lokal tapi menolak, dia lebih memilih abroad. Dengan tentunya kalau ngomong gaji jauh ya. Artinya lebih besar di liga kita ya, di lokal gitu. Tapi Marcelino tetap memilih bermain abroad. Nah, yang seperti ini yang perlu kita apresiasi dan perlu kita besarkan. Nah, apakah nanti Rizky Ridho ketika jadi akhirnya abroad itu punya mentalitas seperti itu? Jadi ada dua kemungkinan kan, mentalitasnya dikuatkan atau disiapkan untuk bisa ke level kompetitif yang lebih tinggi di abroad, atau justru didorong ke sana biar mentalitasnya lebih kuat. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, tergantung bisa menjadi lebih kuat atau dikuatkan dulu ini tetap tergantung bagaimana mindsetnya si pemain ini melihat itu apakah sebagai ancaman atau sebagai challenge atau tantangan. Nah itu. Nah yang kok malah jadi ke banyak ngomongin Rizky Ridhonya ya, kita kembali ke Kevin Dix-nya. Nah ke Kevin Dix-nya ini artinya kenapa mengomentari justru yang dikomentari Rizky Ridho, selain juga Rizky Ridho memang layak dikomentari bagus ya atau positif. Tapi di sisi yang lain ini jadi menarik karena posisi Rizky Ridho dan Kevin ini, nanti koreksi saya kalau salah ya, ini pada posisi yang sama sebenarnya di timnas. Eh, mereka ada di di center back ya kalau nggak salah ya. Ya kalau salah nanti saya dikoreksi ya. Tapi bagaimanapun juga kan Kevin Dix nggak nyinggung nggak nyinggung center back yang lain lah, tidak menyinggung center back yang lain. Tapi justru yang dikomentari Rizky Ridho. Ini menarik karena yang dikomentari pertama ya memang harusnya dia berkomentar kepada pemain lokal. Karena apa? Karena isi komentarnya mendorong untuk bermain abroad. Nah mungkin dong ngomentari ngomentari Hapner dan kemudian mendorong mereka untuk abroad. Nah mereka sudah abroad. Kan tidak mungkin. Nah ini makanya yang dikomentari Ridho. Dan itu wajar. Karena isi komentarnya adalah abroad. Tapi di luar itu semua, ini menunjukkan betapa Kevin Dix yang orang-orang, kalau kita bilang orang Eropa lah sebenarnya ya, orang Belanda gitu. Tapi ada satu kultur yang menarik di sini, bahwa saya melihat ini sebagai suatu bentuk permisi. Ya, saya langsung bacanya di situ. Sorry ya kalau memang ini analisis yang kurang tepat, tapi ini menarik. Jadi kenapa kok langsung yang dikomentari Rizky Ridho sebagai pemain lokal, selain karena mendorong abroad tadi, tapi ini sebagai pemain lokal, itu kan dianggap kayak tuan rumahnya kan? Dengan posisi yang sama loh, center back loh ya. Dengan posisi sama-sama center back, dia kan harus permisi dulu pada pemain lokalnya kan. Nah ini yang menarik, ini ada satu budaya atau kultur yang menurut saya, kalau saya secara pribadi layak saya apresiasi ya dari Kevin Dix ya. Unggah-ungguh gitu, kayak unggah-ungguh, kayak sopan santun gitu ya. Ini menarik yang diungkapkan oleh Kevin Dix. Saya tidak tahu kenapa kok unggah-ungguh ini kuat ini pada diri Kevin Dix. Ini sebenarnya tidak hanya pada Kevin Dix ya, pada beberapa pemain kita yang dari Eropa atau dari Belanda itu juga punya seperti itu ya. Tapi saya tidak akan membahas yang lain, nanti kemana-mana nanti. Beberapa pemain nanti bisa kita bahas ya tentang personality berkaitan dengan ketimuran. Jadi seperti ada mereka punya adat ketimuran. Nah kalau Kevin Dix ini unggah-ungguh permisi, kemarin saya merasakan itu, dan jangan-jangan lah kalau yang ini cocokologi ya. Jangan-jangan ada kaitannya dengan yang kemarin sempat diberitakan bahwa Kevin Dix itu di rumahnya itu hampir mirip Bill Gates ya. Menjunjung tinggi cara-cara berperilaku itu ketimuran ya di keluarganya. Dan terutama ada satu pernyataan yang dari dokternya itu ya, dari Kevin Dix, bahwa struktur DNA-nya
Kevin Dix itu yang kemudian mempengaruhi struktur body ya, fisiologisnya, itu akan lebih cocok match itu dengan makanan leluhurnya. Itu menarik itu. Jadi cocok dengan makanan leluhurnya. Artinya apa? Kalau di Eropa atau di Belanda sana mungkin orang-orang pada makan daging dan roti. Kevin Dix ini disarankan makanan leluhurnya, nasi. Ya, jadi eh, teman-teman yang mungkin barangkali saja ada pandangan-pandangan yang ya memang nasi itu karbohidrat. Tapi selalu melulu makan karbohidrat kan juga tidak bagus. Tapi kan bukan di situ konteksnya. Tapi kan kok konteks makanan itu kan 4 sehat 5 sempurna ibaratnya gitu ya. Dan salah satunya kan karbohidrat. Nah, karbohidratnya si Kevin Dix ini oleh dokternya disarankan adalah makanan leluhurnya, nasi. Itu lebih cocok dengan DNA fisiologisnya dia gitu loh. Nah, ini yang menarik. Dan jangan-jangan beberapa pemain kita yang memelihara tradisi ketimuran Indonesia itu yang akhirnya juga menjadi perilaku. Seperti Kevin Dix ini, yang ketika masuk menjadi pemain timnas, ketok pintu dan permisi pada Rizky Ridho. Itu menariknya. Dan mungkin barangkali saja ini lolos dari pengamatan banyak orang ya. Tapi ya karena saya melihatnya dari sisi keilmuan saya ya, psikologi ya. Jadi saya mencermati hal-hal yang seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ya kolase dari pembahasan kita, dan ini video sangat panjang, sangat panjang. Harusnya saya sejak awal tadi sudah mengingatkan ya. Di awal tadi bahwa video ini panjang, silakan siapkan kopi, popcorn, dan lain-lain. Oke, demikian dari saya. Semoga eh, bermanfaat, menginspirasi, dan jangan sampai luntur dukungan kita terhadap tim nasional kita, apapun kondisinya. Jangan sampai justru perlakuan-perlakuan atau perilaku kita kepada tim nasional secara tim, kepada pelatihnya, official, kepada para pemain, itu justru membuat mereka dirugikan, menjatuhkan mental lah, menjatuhkan kepercayaan diri, dan seterusnya. Jangan. Dukung aja. Apapun hasil dari permainannya, apapun hasil dari pertandingannya, kita support. Kalau butuh kritikan, kita kasih masukan. Ya, kayak kemarin Sintayong mungkin salah strategi dan seterusnya, kita kasih masukan. Tapi ya nggak menghujat atau sampai kemarin kebablasan STY out juga, nggak seperti itu juga. Oke, tetap support tim nasional kita. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.